Nah ternyata geng, salah satu lagu yang pernah di-remake di CoComelon itu menceritakan sebuah tumbal proyek di mana orang-orang yang pada mati terbunuh untuk membangun jembatan London Bridge. Hey everything, thank you udah klik video dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Gengs, gua mau nginfo ini sebuah kabar gembira untuk kita semua. Soalnya ini tuh ada game seru yang bisa ngasilin cuan, namanya Hero Blast 3 Kingdom. Jadi ini tuh game RPG dengan sistem P2E atau Pay to Earn. Makanya tadi gue bilang ini bisa bikin cuan. Buat yang pada suka sama game RPG seru, merapat semua. Karena game Hero Blast 3 Kingdom ini itu udah populer banget di Korea sono. Jadi nggak cuma K-pop sama Drakor doang yang terkenal. Game ini juga. Dan kebetulan di bulan Juni ini udah launching nih secara global. Dan salah satunya Indonesia. Jadi kita udah bisa maininnya. Game ini tuh punya berbagai pertempuran seru dan hero-hero yang keren. Dijamin ini bakalan jadi game RPG terfavorit tahun ini deh. Nah, jadi di sini kita bisa mengumpulkan dan melatih hero-heronya yang banyak banget nih, sampai ada 200-an dari 3 kerajaan, namanya juga 3 Kingdom ya. Nah, nanti kita bisa bentuk nih jadi satu tim buat ngelawan musuh atau pemain lain di berbagai mode pertempurannya. Pokoknya satu tim ini bisa 8 hero ya, gengs. Pokoknya ada battle mode sama shooting mode. Nah, menariknya lagi kayak yang tadi di awal gue udah bilang. Kalau di game Hero Blast 3 Kingdom ini tuh ada fitur P2E atau Play to Earn, dimana kita bisa ngumpulin yang namanya Moodle Stones buat nanti ditukerin dengan token. Jadi Moodle Stones itu sendiri adalah mata uang dalam game ini ya, gengs. Nah, yang bisa didapetin ini setiap kita nyelesain misi-misinya atau menang saat melakukan pertempuran. Dan Moodle Stones itu juga bisa digunakan buat beli item-item yang ada di dalam game. Nantinya Moodle Stone ini tuh bisa ditukarkan menjadi token yang namanya itu Moodle 2 token. Dan Moodle 2 ini dapat diperdagangkan dengan batu Moodle yang dapat diperoleh melalui gameplay. Tapi nggak cuma itu aja, gengs. Dimana Moodle 2 token ini tuh juga bisa digunakan buat staking di situs web global resminya untuk dapetin hadiah tambahan V-Moodle Token yang bisa digandain nanti jadi lebih cuan lagi. Pokoknya ketentuannya nanti gue kasih linknya ya di bawah ya dari situs resmi globalnya. Pokoknya kalian cek-cek aja di deskripsi di bawah. Pokoknya di situ ada link juga buat langsung download game Hero Blast 3 Kingdom ini. Atau kalian bisa langsung cari aja di Google Play Store atau di Apple App Store. Banyak banget loh acara yang lagi berlangsung di dalam game ini, gengs. Makanya buruan deh download game Hero Blast 3 Kingdom sekarang ya. Nah, buat teman-teman yang pada punya anak kecil di rumah, pasti udah hafal nih. Mungkin apa? Gumoh dengerin lagu CoComelon tiap hari. Nah, cuman mungkin buat kalian yang gak tahu tuh, apaan sih CoComelon? Coca-Cola campur melon begitu? Aus mulu sih lu bawaannya, yuk. Jadi, CoComelon itu adalah semacam tontonan anak-anak yang berisi nyanyian-nyanyian yang kayak zaman dulu mungkin di Spacetoon kali ya. Pada tahu nggak lu channel Spacetoon? Yang isinya 11-12 begituan tuh. Buat anak kecil pokoknya. Nah, tapi tahu nggak nih kalian? Di balik lagu-lagu ceria dari CoComelon, yang mana itu menjadi semacam tontonan favorit anak-anak pada zaman ini, yang misalkan nih anak kalau lagi tidur, atau nggak mau makan gitu tantrum, disetelin CoComelon, langsung deh rata-rata anak-anaknya tuh pada anteng dan jadi nurut, gengs. Kan kita jadi curiga ya, ini lagu anak apa mantra sihir? Bisa buat anak kecil segitu terhipnotisnya kalau dengerin lagu-lagu dari CoComelon. Ternyata, gengs, emang ada nih beberapa lagu anak-anak yang sering kita dengerin, termasuk yang ada di CoComelon tuh, yang aslinya banyak punya sisi gelap yang cukup mind-blowing loh, gengs. Bahkan sampai ada teori konspirasinya yang melibatkan sebuah kasus pembunuhan tragis. Udah takut nggak tuh? Tapi kita cari tahu dulu ya, asal-muasal dari CoComelon itu sendiri, emang dari mana sih? Nah, CoComelon itu sendiri sebenarnya diciptakan tuh awalnya oleh sepasang suami istri bernama Jaejeon dan istrinya yang masih nggak diketahui identitasnya sampai saat ini, gengs. Alias istrinya ini misterius banget. Dimana Jaejeon sendiri itu adalah seorang pembuat film yang berbasis di California. Sedangkan istrinya tadi tuh yang misterius, katanya adalah seorang ilustrator buku anak-anak. Nah, suatu hari, Jae dan istrinya ini tiba-tiba kayak mempunyai sebuah ide untuk membuat sebuah animasi 3D buat anak-anak dengan tujuan untuk menghibur putra mereka sendiri. Kemudian di tahun 2006, mereka mulai nyiptain deh tuh beberapa karakter. Yaitu tokoh utama bernama JJ merupakan seorang bayi yang lucu dengan rambut segelintir aja, yaitu sih kayaknya pencitraan dari si putra mereka. Ditambah ada keluarga serta teman-teman JJ yang buat jadi pelengkap aja, ikutan nyanyi-nyanyi bareng biar nggak sepi gitu. Nah, di awal pembuatan nama channelnya itu belum dikasih nama CoComelon, gengs, melainkan That's Me on TV. 7 tahun kemudian baru tuh di tahun 2013, nama channelnya berubah lagi jadi
ABC Kid TV dengan logo baru juga, karena mereka ini udah mulai mau menseriuskan perkara yang nonton dari hasil ciptaan mereka itu lumayan banyak. Jadi video-videonya udah mulai terkenal nih. Baru akhirnya di tahun 2018, nama channelnya diganti lagi fix jadi CoComelon. Nah, bisa dibilang berarti nama CoComelon sendiri ya bisa jadi baru lah 4 tahunan, tapi udah semeledak itu. Dari awalnya bikin cuman buat hiburan hobi coba-coba doang, mereka nggak nyangka kalau video-video animasi yang mereka buat itu ternyata disukain banget sama anak-anak di seluruh dunia, sampai dibeli juga hak siarnya oleh beberapa platform streaming seperti Netflix. Bayangin aja, di tahun 2020 kemarin, serial animasi CoComelon ini tuh sukses mencapai rekor Forbes, di mana menjadi tontonan paling populer di Netflix yang menempati posisi 10 besar, gengs. Nggak cuma itu, ya lebih gokilnya lagi, sekarang nih CoComelon itu menjadi channel YouTube nomor 2 paling banyak subscribersnya di dunia ini, gengs. Iya, di dunia yang udah gila ini, dengan total jumlah subscribersnya itu 139 juta coba. Ya beda tipis lah ya sama channelnya itu tuh Hirotadara Divan tuh. Cuma selisihnya berarti sekitar 130 jutaan aja lah. Yuk, bisa yuk. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang bikin channel CoComelon ini digandrungi banget sama bocah-bocah sejagat raya? Ya selain pastinya karena lagu-lagunya yang catchy, bisa nyantol banget nih di kuping. Karena pakai irama lagu-lagu anak yang memang sudah terkenal, dan ada juga yang original ya buat baru. Ditambah warna-warni banget deh tuh videonya. Vibes-nya ceria, yang pastinya bikin anak-anak jadi betah nontonin. Nah, tapi selain itu menurut gua sih, karena memang di lagu-lagunya itu ada sebuah kekuatan metode repetisi yang diulang-ulang, yang kadang kuping kita juga sampai capek gitu dengernya ya. Alhasil memang bikin anak-anak tuh pada cepet apal. Tapi kalau emak bapaknya udah bukan apa lagi, gumoh. Karena memang secara psikologi, metode yang diulang-ulang itu adalah cara ampuh yang paling cepat buat menanamkan informasi ke dalam bentuk memori otak anak-anak. Bahkan bisa sampai masuk ke alam bawah sadar mereka, gengs. Nah, karena CoComelon udah segitu terkenalnya, mulai deh ada isu-isu kontroversial yang bermunculan. Misalnya aja di tahun 2021 kemarin, ada seorang ahli tumbuh kembang anak yang berasal dari California juga, bernama Jerica Sainz, yang bikin statement cukup kontroversial soal CoComelon. Dia bilang, CoComelon itu sangat hyper-stimulating atau merangsang secara berlebihan, sama aja kayak drugs. Penjelasan itu memang dimaksudkan karena misalkan kalau ada seorang anak nonton CoComelon ini dalam waktu screen time yang lama, anak tersebut akan mendapatkan hyperstimulasi yang bikin kadar hormon dopamin mereka itu bisa meningkat. Jadi kayak mengkonsumsi obat tadi. Semakin seringnya anak-anak nonton lagi dan lagi, semakin otak mereka akan ketagihan sama level stimulasi yang semakin intens juga, gengs. Dan itu membuat anak-anak jadi susah bermain secara kreatif dan nggak bisa lepas dari hiburan yang pengennya nonton CoComelon terus. Istilahnya jadi edik banget lah, ketergantungan. Nah, selain itu, nonton CoComelon juga dapat merangsang multisensori anak. Karena mata mereka ini akan fokus gitu ya, lihat gambar warna-warni yang secara bersama juga kuping mereka fokus dengerin lagu-lagu yang catchy. Nah, tapi hal itu berpotensi membuat anak-anak jadi nggak sadar sama lingkungan di sekitarnya karena fokusnya sama gadget. Misalnya lagi nonton terus sesimpel dipanggil kagak nyaut karena lagi nonton nih tuh CoComelon di depannya. Sampai sempet kan rame juga tuh ada challenge di TikTok yang orang-orang pakai jingle buka openingnya CoComelon. Niscaya anak-anak yang denger akan langsung nyamperin sumber suaranya, gengs. Mau itu si anak lagi makan, mau lagi tidur, tau-tau bangun dan langsung nyamperin sumber suara gadget si CoComelon. Jadi udah semacam kayak main kontrol gitu, gengs. Ya tapi kalau anak-anak zaman dulu ya waktu kita kecil nih, misalkan lagi tidur, tau-tau kedengeran ada suara ting 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 ting, ada tukang bakso. Langsung dia tuh auto melek lari ke depan pagar, "Abang bakso!" Begitu kita ya dengernya ya. Kagak ada dulu CoComelon. Ada engko-engko tuh jualan bakso, koko bakso. Tapi ya menurut gue sih, balik lagi ke orang tua masing-masing. Selama anak-anak ini nontonnya tidak berlebihan, ya insya Allah mah kagak apa-apa ya. Karena kan emang berlebihan itu nggak baik, kecuali uang. Nah, kalau tadi kan hal-hal menurut sisi psikologis. Tapi kalau menurut teori konspirasinya sendiri, di tahun 2018 lalu, kalian inget gak? Ada sebuah kasus pembunuhan dari keluarga Watts. Yang awal-awal gue buat kasus Bisesting tuh ngebahas itu tuh keluarga Watts tuh. Buat yang lupa atau belum nonton, bisa nonton video yang ini ya. Video jadul. Tapi itu kasus juga, aduh,
viral banget dan seru. Pokoknya nih highlightnya aja ya. Itu kasus terjadi di Colorado, Amerika Serikat. Yang dilakukan oleh seorang ayah yang image-nya nih ganteng. Pokoknya sebenarnya kayak image-nya tuh family person banget. Nah, tapi tahu-tahu dia menghabisi istrinya yang lagi hamil sama 2 anak perempuannya. Sampai diceburin ke tandon minyak, gengs. Nah, kaitannya di sini adalah konon katanya ada nih salah satu episode dari CoComelon yang diambil atau diangkat dari cerita pembunuhan keluarga Weitz itu. Karena di salah satu episode CoComelon itu ada kemunculan karakter tambahan yang menggunakan nama Bella, Sissy, dan Nico. Yang mana Bella adalah nama istrinya dari si Chris Watts, bapaknya. Sementara Sissy dan Nico itu adalah anak yang tadi diceburin ke tandon minyak. Ya kan? Serem gak sih maksudnya? Ini tayangan anak-anak, tapi basic nama-nama karakter yang diambil kok ya dari sebuah kejadian yang mengerikan. Ya mirip-mirip sama kartun SpongeBob juga sih jadinya ya. Kapan-kapan kita bahas SpongeBob yuk. Karena dipercaya juga tuh, cerita dan karakter-karakter dari film SpongeBob itu sebenarnya dark banget, gengs. Nah, tapi selain masalah penggunaan nama-nama karakter tadi yang diambil dari sebuah peristiwa yang mengerikan sebenarnya, si pemilik channel atau ya pembuat CoComelonnya itu pastinya udah tajir banget dong. Secara ini channel terbesar kedua dan penontonnya udah jutaan mulu. Gimana perhitungannya aja nih? Kira-kira lah ya pendapatannya itu bisa sampai 530 ribuan US dollar sampai 6,8 jutaan US dollar, atau kalau dirupiahin berarti ya minimal banget ya tuh 7 miliaran sampai 127 miliar per bulan. Lah, itu uang semua loh. Belum pernah saya melihat duit sebanyak ini. Tapi yang jadi misterinya, identitas istri dari Jay Jeon yang tadi kita bilang misterius ya, sampai sekarang masih belum diketahui. Bahkan identitas dari 20 karyawan yang bekerja di Treasure Studio yang memproduksi CoComelon itu juga gak ada yang tahu, gengs. Kan aneh banget ya, ini jadi kayak ada perusahaan hantu. Kenapa sampai ditutup-tutupin begitu, kayak selingkuhan? Nah, di samping semua kemisteriusannya itu, ada juga salah satu lagu lama yang memang pernah di-remake di channelnya CoComelon berjudul London Bridge is Falling Down, yang digadang-gadang mempunyai maksud yang seram. Kita dengerin dulu ya, ini lagunya begini nih. Jadi sebenarnya lagu tadi itu udah ada dari zaman jebot, udah sering banget dinyanyiin sama anak-anak kecil sana tuh di negara barat. Misalkan kalau mereka lagi memainkan permainan ular naga, yang mana ternyata lagu itu mengisahkan tentang pembangunan dari jembatan London Bridge yang dulunya dibangun dengan praktek hukuman imuramen, gengs. Nah, imuramen itu adalah semacam eksekusi mati terhadap seseorang. Nah, orang yang dieksekusi itu akan dimasukkan ke dalam kotak kecil di dalam bangunan yang sempit, lalu dikurung sampai mati. Karena ya sesak napas, kelaparan, sama dehidrasi. Nah, kalau udah begitu, dia nanti dicor jadi jembatan bangunan. Karena memang kepercayaan zaman dulu, katanya bangunan akan lebih kokoh kalau mempraktekkan si imuramen ini, gengs. Ya, kalau di sini semacam tumbal proyek begitu, nah kan ngeri total ya. Kenapa nih CoComelon meremake lagu yang mempunyai background kelam begitu? Masa anak kecil disuruh nyanyi mengenai tumbal proyek? Kayak mana ceritanya tuh? Sama kayak penamaan karakter-karakternya tadi yang dinamai dari sebuah peristiwa yang cukup kelam dari sebuah keluarga. Nah, selain itu ada juga nih lagu berikutnya berjudul She'll Be Coming Round the Mountain, yang kalau didengar-dengar sebenarnya nadanya agak mirip Cucok Rowo menurut gue ya. Nih lu denger sendiri dah. Ya, gue mau disclaimer juga, mungkin lagu-lagu tadi itu sengaja kita masukin yang sepotong-potong karena takutnya kena copyright. Jadi kalau kalian penasaran, ya kalian tinggal search aja manual di YouTube, kagak usah manja lu. Nah, lagu ini dulunya itu juga populer dari zaman perbudakan dulu, dimana di situ ada satu lirik yang diulang-ulang, yaitu When She Comes, yang ternyata maksudnya itu adalah Tuhannya mereka yang turun ke bumi untuk kiamat. Dan ternyata memang benar kalau lagu itu dulunya dibuat buat menyambut datangnya hari kiamat. Nah loh, lu bayangin ya, ada anak-anak TK nih rame-rame nyanyiin lagu begini menyambut kiamat. Apa nggak jadi tuh kesannya anak-anak TK ini pengikut sekte? Nah, kita jadi ngomongin lagu-lagu anak-anak yang dark nih. Gue jadi kepikiran juga ada lagu anak-anak selain dari CoComelon yang sama-sama mempunyai kisah kelam atau maksud yang mengerikan. Yaitu ini ada lagu dari Jepang, judulnya Kagome Kagome. Nah, biasanya dulu waktu di Jepang nih, lagu ini memang dinyanyikan buat anak-anak main sebuah permainan. Dimana tuh mainannya misalkannya ada satu orang duduk di tengah, matanya ditutup, dan dia akan dikelilingin sama teman-temannya gitu yang pada muter sambil bergandengan tangan gitu, teman-teman yang muter nih, dan menyanyikan lagu Kagome Kagome ini. Untuk lagunya kita dengerin dulu ya.
Nah, abis nyanyiin lagu Kagome Kagome itu, waktu abis, si anak yang tengah tadi yang ditutup matanya, itu harus menebak siapa nama teman yang ada di depannya nih. Kan tadi pada muter soalnya. Sekilas sebenarnya ini kayak semacam cuman permainan tebak-tebakan suara aja lah ya. Tapi ternyata misterinya di lagu Kagome Kagome ini adalah dari arti lagunya tersebut sendiri. Dimana Kagome dalam bahasa Jepang itu bisa diartikan dalam beberapa arti, gengs. Bisa sebagai kotak bambu, atau berkeliling, atau duduk mendekam, dan ada juga yang mengartikan kalimat Kagome itu sebagai tempat hukuman mati yang dikelilingi pagar bambu. Yang berarti diibaratkan si anak yang duduk di tengah itu seperti sedang mendapatkan hukuman mati yang dikelilingi sama teman-teman yang cosplay jadi pagar bambu. Nah loh, ngeri nggak anak kecil mainnya begituan? Jadi was-was kita. Sama ini ada tambahan lagi gengs yang seru. Pasti kalian tahu dong serial kartun Dora the Explorer. Dan lagu openingnya yang catchy banget tuh. Kita putar dikit aja ya. Nah, pasti kalian sudah pada hafal tuh. Dora. Tapi tahu nggak, gengs? Kalau lagu tersebut di reverse nih atau diputar balik, masa kalimatnya jadi horor pol begini nih. Nah lo, membagongkan nggak tuh? So gengs, itu beberapa kontroversi dan konspirasi dari CoComelon sama beberapa lagu anak-anak yang populer ya. Dimana diantaranya memang sudah pernah di-remake juga di CoComelon. Yang mana lagu-lagu itu ternyata menyimpan sebuah cerita-cerita yang mengerikan. Tapi kalau kalian misalkan punya info lagu anak lain yang serem-serem juga begitu, boleh kasih tahu di kolom komentar bawah ya. Ya kalau gue sih dulu pernah tuh, kalau mau tidur terus dinyanyiin lagu Nina Bobo sama nyokap. Langsung merinding gengs. Bukan karena lagu Nina Bobo itu juga memang background ceritanya serem ya. Kita udah pernah bahas tuh. Buat yang belum nonton bisa nonton nih video yang ini nih. Tapi maksud gue lebih ke suara nyokap gue yang fals banget gitu. Sakit kuping kita kan mau tidur. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Begitu. Nggak ada enak-enaknya. Semoga kita kagak jadi anak durhaka lah ya. Thank you semua yang udah nonton. Boleh klik subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Follow juga Instagram gue @hirotadifan. Dan sampai jumpa di kasus menyusul selanjutnya. Assalamualaikum.